Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Risa Andriani, NIM 45, dan rekan saya Nadia Herawati Putri, NIM 63. Di sini kami akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama, cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang maju, yang ketika penggunaan bangku masih dianggap warisan Belanda yang disebut kafir oleh ulama pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai kiai yang moderat dan cenderung melawan arus pada zamannya. Banyak mengkritik pemahaman masyarakat tentang Islam pada masa itu. Bahkan Islam telah dituduh memberikan ketidakadilan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Namun dengan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang bisa disebut radikal dan revolusioner pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan organisasi perempuan yang dinamakan Aisyah. Aisyah diresmikan pada tanggal 19 Mei 1917 Masehi atau bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah. Aisyah diketuai oleh Siti Bariyah. Awalnya, Aisyah bukan merupakan organisasi, melainkan pengajian yang bernama Sopo Tresno, yang beranggotakan perempuan-perempuan berpotensi untuk berorganisasi dan memperjuangkan Islam, seperti Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Bushro, Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zubar. Pengajian ini dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah. Setelah beberapa perundingan, para pengurus Muhammadiyah memutuskan untuk mengubah pengajian menjadi organisasi perempuan, yang awalnya akan diberi nama Fatimah, namun ditolak. Kemudian, atas usul Kiai Haji Fahrudin, dicetuskan nama Aisyah. Hal ini dipandang tepat dengan harapan perjuangan perkumpulan itu meniru perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu berdakwah. Setelah dibentuknya organisasi ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan suatu pesan untuk para pengurus yang memperjuangkan Islam. Pesan itu berbunyi, yang pertama, dengan keikhlasan hati, menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam dengan bakat dan percakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. 2. Penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam, menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Seiring berjalannya waktu, Aisyah berkembang dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan pengembangannya menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyah, melalui majelis pendidikan dasar dan menengah, serta majelis pendidikan tinggi, Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa, dengan tujuan memajukan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal, serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan dari usia pra-TK sampai sekolah menengah umum dan keguruan. Dalam bidang kesehatan, Aisyah berupa rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan, ibu dan anak, balai pengobatan dan posyandu secara keseluruhan berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aisyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya. Selain itu, dalam bidang keagamaan, Aisyah mempunyai program majelis-majelis tabligh dengan visi untuk menjadi organisasi dakwah yang mampu memberi pencerahan kehidupan keagamaan untuk mencapai masyarakat madani. Majelis tabligh mengembangkan gerakan-gerakan dakwah Islam dan dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan. Selanjutnya, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah.
Dengan seiringi kesadaran perempuan yang mempertanyakan tentang sejauh manakah peran agama dalam memberikan rasa aman dari berbagai tekanan, ketakutan, dan ketidakadilan, persoalan agama dan perempuan menjadi marak. Dan sekarang agama mendapat suatu tantangan baru dengan dianggapnya agama sebagai salah satu unsur yang melanggengkan suatu ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, para agamawan, baik individu atau kelompok, dituntut untuk melihat secara jelas apakah persoalan itu inheren atau sesuai dalam agama itu sendiri, ataukah persoalan itu terletak pada tafsir keagamaan, bisa jadi terpengaruh oleh kultural tertentu. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selagi tidak muncul atau suatu ketidakadilan dan diskriminasi, baik laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni anggapan tidak penting, pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja ganda atau lebih, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tajdid atau perubahan Muhammadiyah yang digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang keras terhadap taklid dan keterbukaannya terhadap perubahan menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikap keras terhadap aspek-aspek kultural yang disebut bid'ah dan sikap taklid yang membelenggu umat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Penguburannya sederhana merupakan suatu contohnya pengajaran kepada umat Islam agar berhemat tanpa menghilangkan unsur-unsur yang diajarkan Islam. Di sisi yang lain, ini juga membuat Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat. Walau dari manapun asalnya, inovasi itu asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di dalam agama Islam, dan terutama dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini seperti keterbukaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beradaptasi terhadap pemikiran dan institusi yang berasal dari kolonial Barat dan Kristen seperti sistem pendidikan, kurikulum, pakaian panti asuhan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Herawati Putri. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, yakni peran dakwah pembaruan. Sejak awal berdiri Aisyah melaksanakan misi dakwah dengan memperbaharui atas paham atau alam pikiran keislaman dari pemikiran yang statis ke pemikiran yang baru. Pemikiran tersebut untuk membebaskan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya saat itu yang berada dalam penjajahan dan ketertinggalan atau keterbelakangan. Usaha-usaha Asia tersebut bersifat dakwah keagamaan yang mencerahkan, yang mengeluarkan umat dari kegelapan pada cahaya kebenaran, tahrij minad dhulumati ilan nur, sebagaimana risalah Nabi Muhammad SAW. Dengan dakwah pencerahan, Islam menjadi agama yang berkemajuan, serta umat Islam atau bangsa menjadi golongan yang unggul atau khairu ummah sebagaimana Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dakwah pencerahan dan berkemajuan itu termasuk dalam mengangkat martabat perempuan dari belenggu paham keagamaan dan budaya yang memandang perempuan rendah dan terdiskriminasi. Beberapa program dari kegiatan yang telah ditindaklanjuti oleh majelis dakwah, yaitu yang pertama, sosialisasi program pembinaan keluarga sakinah di wilayah, di daerah, di cabang ataupun di ranting. Yang kedua, menindaklanjuti dan pengembangan program Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah ini pengembangan semacam desa percontohan Islami dengan mengoptimalkan semua potensi dan sektor baik agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun hubungan sosial. Uji coba Qaryah Thayyibah ini sudah ada di Dusun Mertosanan, Wetan, Potorono, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1989. Kemudian usaha mencegah sejak dini bahaya miras, nafsa, demoralisasi, seks bebas, kriminalitas, dan bentuk penyakit sosial lainnya. Yang
Kemudian yang keempat ini meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian. Yang kelima, menerbitkan buku-buku yang diperuntukkan bagi umum maupun kalangan sendiri untuk melengkapi kegiatan dakwah dan lain-lain. Peran yang kedua yaitu peran dalam pendidikan. Jadi sejak awal berdirinya Aisyah telah mengamati bagaimana keadaan masyarakat, kemudian memahami bahwa di dalam diri anak-anak pasti ditanam sedari dini nilai-nilai akhlak yang baik, akidah, kemanusiaan, kebersamaan. Sekarang terdapat lebih dari 20.000 unit taman kanak-kanak yang dimiliki Aisyah. Penyelenggaraan pendidikan Aisyah dari taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi, salah satunya Universitas Aisyah Yogyakarta. Kiai dan Nyai Ahmad Dahlan menaruh perhatian yang besar terhadap generasi penerus, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi dengan pendidikanlah mereka bisa melihat dunia, dengan pendidikanlah mereka bisa memahami nilai-nilai ajaran Islam untuk kehidupan menjadi lentera yang memandu mereka dalam hidup bermasyarakat, berjuang berkehidupan dalam konteks kebangsaan. Kemudian yang peran ketiga adalah peran dalam pemberdayaan ekonomi. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Beberapa program pemberdayaan itu antara lain mengembangkan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah (BUEK) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini Aisyah memiliki dan membina badan usaha ekonomi sebanyak 1.426 di wilayah koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil atau toko, dan pembinaan ekonomi keluarga. Kemudian ini peran yang keempat, peran dalam kesehatan. Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, Aisyah mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan. Program-program yang dikembangkan ini yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh rumah sakit bersalin, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak Aisyah, serta menjadikan unit-unit kegiatan tersebut sebagai agent of development, tidak hanya sebagai tempat mengobati orang sakit, tetapi mampu berperan optimal dalam mengobati lingkungan masyarakat. Kemudian program yang kedua, melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya yang menular. Program yang ketiga, penanggulangan HIV/AIDS dan nafsa, bahaya merokok dan minuman keras melalui berbagai pendekatan dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Program yang keempat, meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. Program yang kelima, menyelenggarakan pilot project sistem pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan dakwah dan terapi psikologi Islami. Yang keenam, melakukan kampanye sadar lingkungan dan pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan manusia melalui pendidikan. Kemudian peran yang kelima yaitu peran dalam kesejahteraan sosial. Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Dengan demikian tercipta suatu titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah ataupun aspek material dan spiritual. Dalam perkembangan saat ini, program kesejahteraan sosial Aisyah tersistem ke dalam unit-unit kegiatan sosial antara lain kepedulian dan usaha-usaha pelayanan dan penyantunan bagi kelompok masyarakat duafa. Yang kedua, pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh Aisyah seperti panti asuhan, panti jompo, balai latihan, rumah singgah, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan korban dan penanggulangan bencana atau musibah. Yang keempat, mengembangkan pola pencegahan dan pemberian bantuan terhadap korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Peran dalam lembaga kebudayaan, yaitu peran yang keenam. Lembaga ini terbentuk dalam rangka merespon perubahan budaya yang berkembang dengan cepat akibat adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesat.
Selain untuk menjaga agar transformasi kebudayaan tersebut tetap berada dalam garis ajaran Islam, lembaga ini bertujuan untuk menggali dan memasyarakatkan kreativitas budaya sebagai bagian dari gerakan dakwah, sehingga bisa terwujud masyarakat Islam serta budaya Islam yang sebenar-benarnya. Program Lembaga Kebudayaan Aisyah antara lain meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial budaya seperti kesenian, perubahan budaya masyarakat termasuk gaya hidup masyarakat, kepariwisataan, dan aspek sosial budaya lainnya yang mempengaruhi perkembangan masyarakat disertai upaya pengembangan hasanah Islami. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan tuntutan dakwah kultural yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan seni budaya religius dengan simbol-simbol yang mudah diterima masyarakat dalam kerangka dakwah Islam, diantaranya menerbitkan buku dongeng, Aisyah, dan seni pertunjukan ekspresi Islam dalam simput budaya. Kemudian peran yang ketujuh yaitu lembaga penelitian dan pengembangan. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kajian tentang masalah atau isu-isu yang berkembang, baik mengenai organisasi maupun masalah sosial yang terkait dengan sikap perempuan dan organisasi. Seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak, peran politik, dan diskriminasi gender. Sebagai institusi yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan yang mendinamisasi gerakan dakwah Aisyah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah diharapkan mampu menyediakan dukungan data dan informasi melalui kegiatan pengkajian, penelitian, dan kegiatan pengembangan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi dalam mencapai visi dan tujuan Aisyah. Program kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu divisi pengkajian dan penelitian. Yang pertama, yaitu melakukan pengkajian dan penelitian tentang keperempuanan, keagamaan, sosial, dan keorganisasi dan isu-isu aktual yang terkait dengan usaha Aisyah. Yang kedua, divisi basis data, membentuk pusat data dan informasi untuk mendukung dinamika gerakan baik internal maupun eksternal. Yang ketiga ini terkait dengan kegiatan pengembangan, khususnya penguatan keislaman sosial melalui pendidikan kewarganegaraan seperti meningkatkan kesadaran, wawasan, dan partisipasi warga Aisyah khususnya dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju kehidupan yang demokratis serta berbagi kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Ya, terima kasih. Ini penjelasan terkait dengan peran perempuan dalam Muhammadiyah di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.